Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Fa ya ayyuhal ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ingkang sepisan kami semua besarkan kalau diarahkan tansah ngaturaken lan nambah syukur kita mengenal setel Allah Ta'ala bila sematan injam ingkang mulia menika kesami saged netepi seperan saking kuwasipun Allah menika salat subuh kanthi berjamaah. Insyaallah kalajengaken maosan kula berani jam menika. Salawat bisalam mugi tetep dipunimpahkan dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dados syafaatipun wonten yaumul akhir. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken setengah doa ingkang doa menika hampir setiap hari pagi sore mesti dibawas Rasulullah sahabat sahabat para salafus saleh. Pentingipun doa menika apa niku? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Iku kenapa doa ini? Sama nggih? Enten sing dereng? Sing dereng ketara yang telah tahu pikir pagi sore. Nah, sebab doa ini masuk di bacaan zikir pagi dan sore. Tegas berarti doa niki hampir boten pernah ditinggal di Rasulullah kalian sahabat. Setiap pagi dan sore doa ini sudah hampir pasti dibaca Rasulullah. Saya para sahabat salat. Pentingipun doa mereka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kau nyuwun dhateng panjenengan ilmu ingkang manfaat, warizqan thayyiban, lan rezeki ingkang sae, wa amalan mutaqabbalan, lan amal ingkang dipun tampi. Sangat penting doa menika. Kita nyuwun dhateng Allah siji ilman nafi'an, nyuwun dhateng Allah ilmu ingkang manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu ingkang migunani dhateng tiyang sanes, boten nawake dhewe kok. Ngaji bisa ke ya diamalke. Ning niku dereng diwastani ilmu nafi'an. Ilmu nafi'an yo ngaji, paham, diamalke, yo diamalke, diajarke. Nah, sing diajarke dhateng tiyang sanes niku mangke dados ilmu nafi'an. Sebab setiap ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain itu mengerjakan, maka kita dapat bagian pahalanya walaupun sudah di alam kubur. Ini ilmu nafi'an. Nah, nomor kali yang penting walaupun kalian pembahasan kita, ya mereka kita nyuwun dhateng Allah rizqan thayyiban, rezeki ingkang sae. Pasti pripun?
Sarhipun para ulama jelaskan rizqan thayyibun mana rizqan barokah, rezeki ingkang barokah. Rezeki yang barokah niku pripun? Rezeki ingkang cukup. Nah iki perlune sifat kona. Terus ciri-ciri rezeki niku barokah. Saya ketidaknya Pak. Rezeki niku barokah napa mboten ciri-cirine? Siji, angger tiyang menika pikantuk rezeki, pikantuk harta menika cukup. Mbok sithik, mbok akeh sudah merasa cukup niku kona. Kira Pak, belah kata udah cukup. Oh. Ya Rasulullah mboten nate ndonga wariskan kasihan, wariskan thayyiban di mana barokah. Cukup. Arab cukupin motor ya cukup, atau mobil cukup, atau rumah ya cukup ini Pak. Enak. Thayyiban itu napa-napa cukup. Kosok maksudipun ciri-ciri rezeki sing boten barokah niku ya ora cukup. Oke ora cukup jane sithik ternyata. Kok gaji sasi 10 juta ya ora cukup. Cek golek sing haram liyane, cek golek korupsi lan sanesipun. Ku siri yen harta menika boten barokah. Enten kisah murid Imam Syafi'i pernah mengeluh datang Imam Syafi'i, wahai Syekh, kula pengen mengadu tentang kehidupan kula, rezeki kula, gaji kula niku kurang terus, mboten enten cukupe. Terus sampai gawe apa? Jawab ini. Terus gaji piro? Ya Syekh, gaji kula 4 dinar sebulan. Gak cukup, boten. Anake repot terus. Wis ngomong juraganmu, gajimu somben kon ngurangi. Aja 4 dinar, 3 dinar. Malah kurangi lho Pak. Karena masuk akal. Bisa ora dhewe pripun? Ini iya 4 dinar ora cukup kok. Kon ngomong jurangane kon gaji 3 dinar. Nah, sifatipun salam Pak. Samina wa atna. Guru-gurune kelas Imam Syafi'i. Sandika dawuh Pak. Langsung matur juragane, wae juragan kula gajine mangkurangi ampun 4 dinar, 3 dinar kemawon. Nenek karyawan ini juragan betul Pak. Cocok. Kabeh ngene iki kok dilakoni. Gaji 3 dinar. Yo ora cukup meneh. Matur dhateng Imam Syafi'i, wahai Syekh, kula pengen mengadu meneh. Jenengan nyaranke gajine ngilangi apa 4 dinar, 3 dinar mawon pun kula lakoni yo jek kurang poso terus. Matur marang juragan, gajimu sasi somben aja 3 dinar, jaluk ditetepi gajimu 2 dinar. Ora sana meneh lagi isi wong tepat ora cukup, telu ora cukup, bola makan loro. Selama itu gini Pak. Agak gas kan. Wong telu ora cukup kok loro. Dilakoni Pak. Murid tenane ngoten iku. Pak datang guru saya itu. Senajan secara akal mboten masuk akal. Tur gurune mboten lain Imam Syafi'i. Dipun nindakake matur dalam juragan, wahai juragan, gaji kula pun 3 dinar dikurangi mawon, loro mawon. Gaji tenan kalih beberapa saat berjalan, matur meneh dadi Imam Syafi'i, wahai Syekh, gaji kula sakniki pun kalih dinar dan alhamdulillah cukup.
Apa Imam Syafi'i? Muhasabahlah. Barangkali selama ini kamu terzolimi, gajimu dibanding ke kamu nyambet gawe itu lain bang. Nyambet gawe enak gajimu pokoknya. Lah sing terzolimi kamu. Karena barang lo cukup kan? Orang dolim datangnya mas. Secara akal betul masuk akal. Namun ini kisah nyata. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bila barangkali dan mungkin enten sebagian harta kita, rezeki kita niku bercampur dengan yang haram, paling enggak ingkang subhat. Nah, mungkin dikhawatirkan ini resikonya pun apapun gaji kita, seberapapun gaji kita, ya cukup, enak kurang kok. Sebab buatan itu sifat juhud buatan hati. Atasnya itu harta kekayaan itu buatan diletakkan di tangan, tapi diletakkan di hati. Bila pilih kurang, kancane tangganya tuku enmek, padahal panas, bicara. Namun tangganya tuku Avanza, saya mulut menang. Itu sebab buatan itu sifat juhud. Tidak meletakkan harta di hati, tidak meletakkan harta di tangan, tapi di hati. Bila pintarnya kira. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bila mau kita kaji, mengatas sebagian harta yang masuk wonten perbendaharaan keluarga kita, yang kangge makan keluarga kita menika bercampur dengan haram, paling kesubhan. Sehingga harta menika boten barokah. Kita semua datang Allah itu adalah nafi'an wariskan thayyiban, rezeki yang barokah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bila kita lanjutkan untuk kajian kemudian pembahasan kita ini menikah bab fikih al-bai', fikih jual beli. Jual beli yang diharamkan Allah, jual beli yang terlarang, ini menikah jual beli gharar. Jual beli gharar nih, nah bahasanya ini membeli kucing dalam karung, terlarang dalam Islam. Di antara bentuk jual beli gharar, di antaranya satu gharar dalam akad, contoh membeli dua bentuk transaksi dalam satu akad. Terus barangnya siji, akadnya loro, ora jelas. Mamane beli sepeda motor, nek cash harganya 15 juta, nek kredit 20 juta. Sekali lagi secara hukum boleh. Hasil buatan asal niku nek buatan enten kejelasan, wis terjadi transaksi mulai urung cetok mau sing 15 juta, mau sing 20 juta. Nah ini sing buatan baru. Nomor kali termasuk jual beli yang gharar niku jual beli hasbuh. Maksudnya jual beli hassa. Jual beli hassa yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hassa, yaitu hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli. Jadi contohnya apa? Tuku tanah itu bukan ukur meteran, tapi dilempar dari kerikil sejauh lemparan itu, berarti itu ukuran segitu. Nah ini termasuk gharar Pak, tidak jelas. Terus ombolnya piro sing dilempar kuwi terus dadeke rego. Nah niku sing terlarang. Tapi nek riyen nalika kula teng Kalimantan, rumah niku murah Pak niki.
Sing diukur itu hanya lebar depan, sing memburi sak geleme. Ora diukur Pak, sak geleme. Saka dawane murai. Dalam niku. Sing diukur sing pinggir depan tok, jalan tok, sing memburi kuwi sak geleme. 12 sewono ya rawa-rawa ya hutan itu wis ra diukur. Nah, ini termasuk absor. Jadi tidak jelas ukurannya, larang. Kemudian yang kedua, gharar dalam barang yang dijual, seperti jual beli, munabadzah dan mulazamah. Munabadzah dan mulamasa. Rasulullah SAW melarang dari munabadzah, yaitu seorang melempar pakaiannya kepada yang lain, dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu dan tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasa, yaitu pakaian yang disentuh, itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kados itu nek jual beli teng pasar atau pasar malam. Ya, biasanya lauk jadi hati-hati tanpa melihat sing diucapke kuwi sing dicekel kudu dadi. Nah, itu tanpa melihat, tanpa mengkaji, itu termasuk jual beli yang terlarang, masuk gharar. Yang ketiga termasuk pembahasan kita kemarin, jual beli sistem ijol. Jual beli sistem ijol itu sadarenge mengeras sudah terjadi transaksi jual beli, terus paling berlaku dari sini itu sudah terjadi transaksi jual beli. Nah, ini terlarang. Ketika termasuk yang terlarang menika seperti di tempat permainan pasar malam Pak. Biasanya melempar sesuatu di lingkaran dan itulah yang menjadi haknya. Ini termasuk judi dan gharar. Nanti kata tadi Pak, kaleng ditumpuk-tumpuk dilempar. Nah, sing kena itu hadiah. Nah, itu termasuk gharar terkait dengan perjudian. Termasuk mulai jual beli gharar itu jual beli habalul habalah, yaitu jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Transaksi itu pembayaran tidak jelas, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, habalah itu adalah seorang melakukan transaksi jual beli unta secara tidak cash, tunai, tidak tunai, berarti kredit. Lah pembayarannya kapan? Pembayaran nanti kalau unta itu sudah punya cucu. Nah, ini lagi pembayaran Pak. Berarti ambil cucu. Jadi anak terus lagi mana tunai. Ini lagi pembayaran. Nah, ini termasuk jual beli gharar. Nah, gharar beli gharar cetok. Jadi putus kapan? Dia di mana? Lalu ngajar, nah, kan ada pihak yang terzalimi. Ini gharar tidak jelas kapan waktunya, bagaimana kondisinya. Ini yang terlarang. Hadirin jamaah sekalian yang kami pun rahmati Allah, nah, termasuk jual beli gharar itu jual beli yang tidak bisa diserahkan, namanya al-majus am-taslimin. Contoh jual beli budak, ini budaknya kabur. Nah, iso kabur budaknya melayu kok lho, transaksi jual beli. Terjadi transaksi jual beli, ini budaknya kok aneh. Budaknya pas melarikan diri, atau gue itu kok. Nah, ini gharar. Utawi ikan di air. Nah, ini gharar. Sebab orang kita banyu. Apa boleh ikan di sungai
sungai itu bertransaksi, barangnya ora jelas. Ini termasuk jual beli goro. Ini termasuk barang yang masih dalam pengiriman. Nah, kita mungkin kita bahas ini tentang jual beli online. Ini termasuk jual beli goro. Transaksi terjadi, ini barangnya masih dalam pengiriman. Ini masuk jual beli goro. Termasuk oleh jual beli goro itu jual beli al-mahdum. Jual beli yaitu anak yang masih di dalam perut induknya. Itu namanya bukan? Geletam. Itu terlarang ya Pak. Termasuk goro. Kenapa? Belum jelas. Nang perut induknya terjadi transaksi jual beli. Ini pada mau masyarakat kita tinggali contoh sapi sing mahal-mahal emosion itu kita bangunannya apa? Nah itu nang induk perutnya terjadi transaksi. Konek wis mana langsung petang juta. Nah ini gor larang termasuk jual beli yang tidak jelas. Ya pada mana? Ya pada urip. Ya ada cacat dan sebagainya. Termasuk jual beli al-madum, jual beli yang masih di dalam induknya. Termasuk ini yang akan kita bahas lebih serius nih Pak. Saat ini mengabulkan mungkin materi ini kalau menyampaikan untuk mungkin tipe mencerna tentang solusinya ya, mungkin dibahas sebab saya tidak menyampaikan solusi, hanya menyampaikan dalil bahwa ini adalah termasuk haram boten, riba boten, termasuk gharar boten, termasuk subhat boten. Nah ini saya menyampaikan berdasarkan dalil dan beberapa pengakuan para ulama. Di antaranya termasuk jual beli gharar, yaitu jual beli sistem asuransi. Asuransi ini beberapa ulama bahkan termasuk MUI ini memfatwakan bahwa asuransi itu punya haram. Kalau ulama besar seperti Syekh Shalih Al-Munajjid, Syekh Shalih Al-Fauzan itu fatwa pun pilih asuransi menikah haram pun karena termasuk jual beli transaksi yang gharar. Coba kita kasih lah, ghararnya gimana? Letak kesalahannya dalam masalah Islam gimana? Sebagaimana fatwanya para ulama, terlebih fatwa MUI lah. Dengan betul, perlu yakin masyarakat kita ke atas itu asuransi, enak ya? Asuransi rumah, asuransi mobil, BPJS, ya. Nah, untuk kita kasih ini. Pertama, termasuk BPJS. Fatwa MUI pada nomor 21 ISN MUI nomor 10/2001 memfatwakan tentang hukum BPJS pertama dalam perkara iuran wajib. Di fatwa itu menyebutkan jika menggunakan sistem asuransi konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas resiko yang belum tentu terjadi, dan inilah hukumnya haram. Fatwa ulama fatwa ini sistem yang seperti ini membayarkan premi wajib dan belum jelas. Ini tuh orang kemudian nek ra loro berarti
orang itu hilang. Nek loro terus itu terus bentrok sasi loro nah petang sasi loro nah petang sasinya loro nah nah sementara sing liyane yo bayane anjing ngobrol terus orang itu setahun masih atau orang tahun nanti 10 tahun masih terus tidak mendapatkan bagiannya. Kalau itu bentuknya asuransi takaful saling membantu boleh, tapi rata-rata ini membantu atau mengharapkan ya boleh kalau jujur niatnya ini membantu atau mengharapkan ini kising menurut MUI dianggap goror, menurut MUI dianggap haram karena membayar wajib mengharapkan, tapi lain itu sing itu terus termasuk goror, termasuk kedoliman sing lain itu terus sing itu terus sing lain itu malah hangus DT hilang. Mungkin menurut ini dianggap termasuk transaksi yang goror dan MUI memfatwakan haram. Sekali lagi dalam fatwa nomor 21 DSN MUI nomor 10 tahun 2001. Nomor kali termasuk fatwa MUI DSN nomor 17 DSN MUI nomor 9 2000 tahun 2000. Fatwa MUI tentang BPJS hubungannya dengan sanksi dan denda. Kalau asuransi memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat, minta denda betul mana? Telat. Kalau ada denda menurut ini berhutang dan terlambat dalam pembayaran tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan. Jadi mungkin sampai kalian jual beli kredit kalau denda atau jual beli kredit itu secara hukum halal, tapi menjadi haram itu kalau ada denda, pembayaran telat, jatuh temponya mundur kena denda, termasuk klaim asuransi ini. Kalau jatuh tempo kok tidak mendapat, tidak bisa membayar, itu kena denda. Maka menurut fatwa ini termasuk transaksi yang diharamkan. Ada unsur riba, ada unsur tambahan di dalamnya. Ini nomor 2. Dari segi iuran wajib. Dan gorornya karena sebagian dapat, sebagian tidak. Bahkan bisa hangus. Ini termasuk kedoliman kepada orang lain sehingga itu semua orang akan hilang. Bertiga, termasuk BPJS ini kalau nek tumut terus orasi doloro meninggal lah, itu sehingga bagian betul betul ya. Nah ini menurut MUI dianggap haram karena dalam hukum Islam harta orang yang meninggal itu tidak harus dalam hukum Islam. Harta orang yang meninggal itu menjadi hak ahli waris. Ini diwarisi betul, betul ya. Awalnya meninggal terus didatangkan anaknya asal betul. Kalau ternyata meninggal ya oke sudah. Selanjutnya dia benar pernah loro hilang. Nah ini bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam setiap harta orang yang meninggal itu tidak harus tidak hilang, tapi jatuh kepada ahli waris. Boleh termasuk MUI di dalam penyimpangan tidak mendarat sesuai dengan syariat itu bahwa ternyata uang yang terkumpul itu penyimpanannya disimpan di bank-bank konvensional, nah, sehingga
ini diyakinkan betul-betul ini masuk ke dalam riba, termasuk bunganya dan sebagainya, itu yang disalurkan di seluruh uang kumpul, kemudian sebagian besar penyimpanannya di bank konvensional dan ada tambahan bunga, dan itu yang disalurkan ketika ada orang yang kena bencana sakit dan sebagainya. Semuanya termasuk asuransi rumah, asuransi kendaraan, itu hampir sifat dan sistemnya sama dengan BPJS. Maka ada satu golong, ada sistem perjudian di dalamnya, dan ada kedzaliman di dalamnya. Maka ulama sepakat, termasuk jumhur ulama sepakat, sistem asuransi konvensional ini adalah sistem riba. Paling enggak goror. Sistem asuransi ini goror karena tidak jelas. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang terdolimi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, santos kita mencari harta ini, paling enggak berusaha kita menghindari yang subhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Kalau dalam ini sebagian kita masih menganggap subhat itu subhat lah, dereng haram. Padahal hadisnya, barang siapa yang mengerjakan yang subhat, maka dekat pada yang haram. Maka kalau kita ingin selamat, ya jauh dari subhat, berusaha semaksimal mungkin mencari yang halal. Nah, kajian Imam Hasan kan tingkatan iman itu ada 3. Ada iman yang paling rendah, namanya iman bawah. Kali kajiannya salah-salah itu. Tingkatan iman adalah iman yang umum, kemudian iman yang kamil, kemudian tingkatan yang ketiga iman kamil wal mustahab, iman yang sempurna ditambah sempurna. Lah sing paling rendah ini tiang engkang Islam sih sampun nindakake kewajiban, ning kewajiban sanese ya sing ditinggal. Meninggalkan dosa, ning dosa liyane ya cek ditindakake. Niku iman sing paling rendah. Niku mendapat ancaman di neraka, sudah pasti di neraka. Sing haram ditinggalkan ning liyane cek gelem. Nah, iki mesti nang neraka ning Pak, tinggal sing dosa-dosane. Lah tingkatan sing nomor kali kan iman kamil, iman yang sempurna. Ciri-cirinya orang itu melakukan semua kewajiban sekalipun yang sunnah, saya sagel ini. Meninggalkan seluruh yang haram, dosa besar, sekalipun yang dosa kecil masih ditinggalkan. Maksudnya, dosa kecil masih dikerjakan, tapi dosa besar semuanya ditinggalkan. Maka orang seperti ini nanti di akhirat mendapatkan hisab yang ringan dan tidak mendapatkan siksa di neraka, langsung di surganya Allah. Pilihannya seperti ini. Bila sing di sing sik nomor kali, nomor kali. Sing haram ditinggalke, subhat tinggalke, cuman yang kecil-kecil masih dikerjakan. Tingkatan yang paling tinggi kamil mustahab, sempurna dan sempurna. Orang yang mengerjakan seluruh kewajiban termasuk yang sunnah dan meninggalkan seluruh yang dosa yang diharamkan, dosa besar subhat termasuk dosa kecil, maka orang ini bebas hisab, tidak mengalami hisab, langsung di surganya Allah, tidak pernah merasakan nerakanya Allah. Tingkatan tertinggi lah, naik nomor tertinggi awal tak jamin orang mungkin. Kalau jaringan tak kalau kan mungkin nomor ini. Nah, paling enggak nomor kali lah. Nomor kali itu saged nindakake seluruh kewajiban, senajan sing sunah cek
buat acuh siapa, rasanya nanti punya siapa, ya, dosa-dosa besar ditinggalkan lah, paling mau ditinggalkan, termasuk perkara-perkara seputar ditinggalkan, senajan dosa-dosa kecil rasanya tinggalkan, masih keadaan nonton HP sini deh, maksiator atau TV nonton pasar adalah maksiator dan tidak bisa ditinggalkan. Nah, paling nggak dosa besar ditinggalkan. Orang yang sudah sampai tingkatan ini, nah maka nanti di akhirat mendapatkan hisab yang ringan dan tidak merasakan siksa neraka, langsung di surga Allah. Nah, paling nggak tanpa kali ini. Kalau pindah sendiri, sing sewa siji, berlipuri nafsi, yo Islam, yo sholat, yo ngaji, ini yo cek kelemai. Ini yang saya kilometer. Sebenarnya sama. Kalau sampai akhir hidupnya masih dalam keadaan Islam dan tidak dibatalkan dengan pembatal syahadat, ada berapa? 4 pembatal syahadat. 1 materi bahasa ini. Terakhir ya. Pembatal syahadat ada 4. 1 sirik, kali keluar dari Islam, nifaq, munafik akbar, 3 kufur akbar, 4 murtad. Kalau Islam sampai mati dalam keadaan Islam tidak dibatalkan dengan 4 perkara ini, jamin pasti masuk surga. Senajan jek main senajan jek riba tetap masuk surga. Senajan harus yang neraka sih, ya itu isu kapan sebenarnya neraka, padahal 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Neng neraka 3 jam, itu dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana Abdul Salam, niku teng surga niku hanya 3 jam Pak kira-kira, zuhur ke asar. Nah, dalam tafsir disebutkan berarti Nabi Adam dalam surga kira-kira ada 125 tahun. Nah itu nggak dulu ya. Berarti nek nganti jenengan goro-goro riba kok mampir nang neraka 3 jam tok Pak. Berarti mengalami siksa selama 125 tahun. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir membahas kita masalah borok, jual beli borok. Ada beberapa bentuk jual beli borok yang dimaafkan, artinya tidak dianggap dosa, artinya diperbolehkan. Contoh 1, jual beli borok yang sedikit itu dimaafkan, tidak dianggap dosa. Contohnya apa? Tumbas permennya dibungkus, goror betul itu, goror orang ketok, tapi dimaafkan, nggak bisa, olah nggak permen dan buka sitok. Nah, ini dimaafkan, dibolehkan. 2, jual beli goror dibolehkan jika barang tersebut sebagai pelengkap. Contoh, jual beli rumah. Jual beli rumah terjadi pondasine niku goror Pak. Gak ketok masalahnya. Nah niki dimaafkan, ora sambungkan anak pondasine pondasine watu ora, aneh. Betone ora, iki ora sambungkan. Niki dimaafkan, dibolehkan karena termasuk pelengkap. Termasuk yang dibolehkan adalah ketika memang membutuhkan transaksi tersebut. Contoh, atau diikutkan dengan yang lainnya. Jual beli goror dibolehkan karena terikutkan dengan yang lainnya. Kalau dalam pembahasan di atas tadi, jual beli anak sapi di dalam induknya kan goror. Lah sing boleh nek tuku sapi
Jero enek anake, nah itu boleh Pak. Karena sing dituku babone anake ketut dan ini tidak termasuk dorong dan itu dibolehkan. Tapi yang lainnya termasuk dorong dihindari. Jangan sampai sistem jual beli yang kita lakukan mendolimi saudara kita, mendolimi orang lain. Inilah indahnya Islam. Sangat Islam mengatur indah itu agar tidak ada saudara kita yang terdolimi dalam sistem jual beli Islam. Kata nggak sakit di belakang, nyata pernah katakan. Sedang ramai kan jual beli nangkrak, Pak. Nangkrak. Itu kita betul jual beli itu, invest itu, yang sakit angkat juga, invest. Ya, sekarang saudara sekalian yang sangat kita terapkan kesempatan yang saya berikan. Mungkin bermanfaat dan sudah paling mungkin yang kita ambil punya harta yang kita dapatkan menjadi harta yang barokah. Kata terakhir kali bahwa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.